sekalian, tadi pada bagian yang pertama, ibadah pertama saya menyampaikan tentang kedewasaan adalah kunci pemulihan dan tuaian. Ya, tahun ini 2024 Tuhan memberikan tema kepada gembala senior kita yaitu tentang pemulihan, dan khusus bulan Desember itu berbicara tentang kedewasaan. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengikutinya dari YouTube channel apa yang sudah saya sampaikan di bagian yang pertama. Nah, saya sempat bersaksi bagaimana, maaf saya sempat ngompol darah, kemudian berdarah-darah bulan lalu ya. Dan kemudian atas doa daripada gembala senior dan tim, juga oleh karena bilur-bilur Yesus, atas dukungan daripada banyak orang, saya mengalami mujizat kesembuhan. Hari Selasa kemarin sebelum saya datang ke tempat ini sudah di CT scan dan sitologi, di MRI, kemudian juga dimasukin kamera, semuanya baik dan sehat ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengikutinya di session yang pertama. Dan bagian yang kedua ini saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang kedewasaan itu adalah kunci penuaian dan finishing well. Dan nanti pada ibadah yang ketiga saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian tentang kedewasaan yang mengubah dunia. Mike Tyson itu dilahirkan di Brooklyn, kota New York, dan kemudian besar di Bronx, ya, di New York juga. Pada usia 20 tahun dia dikenal sebagai seorang petinju profesional yang luar biasa banget, ya. Nah, kemudian setelah pensiun dari petinju kelas berat, nah dia kemudian diundang dari banyak podcast dan talk show. Dia bilang begini, dia itu asalnya zero dan kemudian menjadi hero. Tapi pada satu titik dia dari hero kemudian menjadi zero. Hari ini kita akan belajar dari seorang raja yang berusia 7 tahun. Sehingga kalau di antara kita yang mungkin dulunya zero dan hari ini menjadi hero, kata orang Surabaya, amit-amit jangan sampai nanti udah jadi hero kemudian menjadi zero. Di Indonesia Bapak Insinyur Ciputra adalah pebisnis yang sangat terkenal dan kaya raya. Satu kali dalam statementnya dia bilang begini, saking banyaknya duitnya, kekayaannya, itu dimakan oleh 7 turunan, itu gak bakalan habis. Wow, bisa bayangkan ya kan, betapa kayanya Bapak Insinyur Ciputra. Tetapi satu masa dia sampai kepada satu titik dan dia bilang begini, sekarang utangku di mana-mana. 7 turunanku bekerja banting tulang, peras keringat, ya dia nggak akan bisa ngelunasi utangku. From zero to hero. Dia tukang andong, kemudian jadi kaya raya. Dan di puncak kejayaannya kemudian dia menjadi bukan zero, tapi menjadi minus. Olimpiade di Paris, Olimpiade 2024, salah satu yang saya nanti-nantikan, yaitu saya kepingin banget melihat tim bulu tangkis Indonesia yang sangat terkenal itu untuk meraih medali emas. Ya. Itu tim bulu tangkis Indonesia hebat banget Bapak Ibu sekalian ya. Dia punya skill, dia punya fisik, dia punya keterampilan, dia punya talenta, dan kemudian dilatih oleh para pelatih yang hebat ya. Waktu saya nonton
baik itu tunggal putra, kemudian tunggal putri, ganda campuran, dan lain sebagainya. Bukan mereka kurang hebat, bukan mereka kurang kuat, tapi ada masa-masa di mana ketika menghadapi tekanan, dia lengah, dia membuat beberapa kesalahan dan akhirnya dia nggak bisa mendapatkan yang namanya medali emas, medali perak maupun medali perunggu. Ada beberapa teman kalau nonton film seri, mereka punya kebiasaan gini. Mereka lihat dulu bagian 1-2-nya. Atau dia tanya dulu, ya kira-kira isinya apa, 1-2-nya apa. Kemudian akhirnya seperti apa? Kalau kemudian akhirnya sad ending, maka beberapa teman bilang gini, enggak males ah. Tapi kalau akhirnya itu happy ending, mereka mau nonton loh. Ya kan? Ada berapa banyak di antara kita yang seperti itu? Bukankah setiap kita kepingin bahwa kita berakhir dengan finishing well, finishing strong, happy ending, amin. Tuhan bilang begini bahwa dia akan menjadikan segala-galanya indah pada waktunya. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Tawarikh pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. 2 Tawarikh pasal 24 ini ada 27 ayat. Jadi sebagai PR dari Bapak Ibu sekalian nanti setelah sampai di rumah bisa membacanya secara lengkap ya. Saya bahkan bacakan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yoas berumur 7 tahun. Berumur berapa Bapak Ibu sekalian? Halo, berapa? 7 tahun. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Bersama saya bilang keren. 2, 3. Keren. Bayangkan umur 7 tahun sudah menjadi raja. Dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Nah, yang pertama kita akan belajar daripada seorang anak yang berusia 7 tahun tapi sudah memiliki kedewasaan. Dalam session yang pertama saya sudah sampaikan tadi bahwa kedewasaan dalam Alkitab tidak diukur dari usia atau berapa lama kita mengenal Tuhan atau jadi orang Kristen. Dari ayat emas yang diberikan oleh gembala senior kita, 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11, bahwa kedewasaan itu diukur dari cara berbicara, cara berpikir, dan cara berencana. Kalau cara bicaranya, cara berpikirnya, cara berencananya itu seperti kanak-kanak, Alkitab bilang kalau kita mau jadi dewasa, kita harus berhenti. Bersama saya ucapkan berhenti, 2, 3, berhenti. Lebih keras lagi, 2, 3, berhenti. Dari cara berbicara, berpikir, dan berencana seperti anak-anak. Yoas hebat banget. Meskipun umur 7 tahun, wow, dia dewasa banget. Yang pertama, sisi kedewasaan daripada Raja Yoas, yaitu Yoas yang masih umur 7 tahun itu, dia memiliki
Hati yang teachable. Ini harus menjadi kerinduan buat setiap kita. Memiliki hati yang gampang diajar, yang mudah diajar. 2 Tawari 24 ayat yang kedua dikatakan, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Saya secara pribadi menjadikan ayat yang ada di kitab Yehezkiel menjadi doa pribadi saya. Doa pribadi buat keluarga saya. Saya bilang gini, Tuhan, buang jauh-jauh dari tubuh ini hati yang keras. Buang jauh-jauh dari tubuh ini hati yang jahat. Buang jauh-jauh dari tubuh ini hati yang sombong. Tuhan karuniakan kepadaku dan seluruh isi rumahku hati yang teachable. Hati yang gampang, yang mudah diajar oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Orang yang teachable, dia akan seperti Yoas ini. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Karena kekristenan itu bukan sekedar teori, bukan sekedar berapa kali kita baca Alkitab, bukan soal berapa banyak kita hafal ayat firman Tuhan. Saya sangat bersedih dan berduka. Saya kenal dengan seorang hamba Tuhan perempuan yang saya kenal sebagai konkordasi hidup. Orangnya baik banget, hafal ayat. Kalau mendadak gini, kemudian saya bilang gini ya, sis, deh kamu yang khotbah. Oh ya? Wih, dia langsung ambil Alkitab. Seret. Udah, terus dia langsung khotbah loh. Enggak pakai catatan. Dan dia khotbahkan itu ayat-ayatnya kan saya catat. Langsung saya buka itu ayat-ayatnya benar banget. Wow, itu bukan satu kali. Berkali-kali. Tapi sayang. Ada di masa satu titik, dia jatuh dalam dosa. Tidak melakukan firman Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Yang begini membuat saya sangat sedih dan berduka. Saya selalu mendoakannya sampai hari ini supaya sister saya yang saya kenal ini boleh kembali kepada Tuhan. Jadi memiliki hati yang teachable itu ada pada Yoas. Sehingga seperti tema yang saya sampaikan, maka Yoas menuai. Meskipun dia raja yang masih sangat muda, pemerintahan Yoas ini diberkati Tuhan luar biasa. Aman banget kerajaannya meskipun dia baru umur 7 tahun. Rakyatnya makmur. Dan sejarah tidak mencatat ada perkara-perkara yang besar yang kemudian menghancurkan kerajaan Yehuda di awal pemerintahan Yoas. Untuk memiliki hati yang teachable, dibutuhkan tentu yang pertama harus kerendahan hati. Yang kedua kehausan untuk terus belajar. Dan yang ketiga yaitu mau untuk dikoreksi. Mau untuk dinasehati. Ada berapa banyak kita mendengar kisah
ada pelayan Tuhan yang ditegur oleh gembalanya. Kamu baik pelayananmu, tapi kamu bisa lebih baik lagi kalau begini, ya kan? Atau diberitahu oleh leadernya. Satu kali, siap bos, siap pak, tapi karena masih melakukan hal yang sama dinasehati lagi. Tiba-tiba apa? Gak muncul di gereja, ngiprit katanya, ya kenapa? Gak mau dikoreksi, orang yang begini gak teachable. Dan tentu tekun di dalam melakukan secara tekun dan konsisten. Pichai Sundararajan itu umurnya 52 tahun sekarang, ya. Saya ada PowerPoint-nya itu mungkin bisa ditampilkan. Dia lahir tanggal 12 Juli tahun 72. Hari ini umurnya 52 tahun. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat di situ ada gambarnya Google. Dia itu bos dari segala bos platform Google. Ya, dia mulai karirnya sebagai seorang yang biasa-biasa aja tahun 2004. Kemudian tahun 2015 diangkat sebagai CEO dari Google dan 2019 diangkat sebagai mbahnya dari semua induk Google. Ya, pendidikannya itu dari Institut Teknologi India, dari Stanford University dan dari UPenn di Pennsylvania. Salah satu rahasia sukses dari Sundar Pichai ini, ya, dia tulis di dalam buku dan di dalam talk show atau seminar motivasi. Yaitu dia bilang begini, selalu ada ruang untuk dia mau mendengarkan mentor-mentornya untuk terus mau dikoreksi dan memperbaiki diri. Dia bilang, saya tahu banyak hal, tapi saya tidak tahu semua hal. Sehingga saya mau selalu dikoreksi, diajar. Itu yang menyebabkan dia mencapai kedudukan yang tinggi, persis sama seperti Yoas. Yang kedua, Yoas itu memiliki hati yang peduli terhadap rumah Tuhan. Mari kita baca dari 2 Tawarikh pasal 24 ayat yang keempat. Setelah memerintah beberapa waktu lamanya, Yoas memutuskan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Kasino kan banyak nih di dekat Philadelphia dan di New York, ya. Pemilik kasino bilang gini, yang aku takutkan bukan orang gak berjudi di tempat ini, tapi yang aku takutkan kalau rumah kasinoku gak ada orangnya, gak ada pengunjungnya. Kalau orang udah berkunjung ke situ, nanti urusan berjudi dan lain sebagainya itu urusan yang lain. Maka itu ya banyak perusahaan kasino kemudian memberikan voucher-voucher yang sangat menarik supaya orang datang rame-rame ke kasino. Pemilik mall sama. Banyak toko-toko yang bagus di dalamnya, mungkin harganya juga menarik. Tapi kalau mallnya nggak ada pengunjungnya, sepi pengunjungnya, pemilik mall itu sedih loh. Dia bilang urusan orang beli atau enggak itu nanti urusan yang lain. Maka itu kemudian diadakan berbagai event supaya pengunjungnya banyak. Gereja sama Bapak Ibu sekalian, ya.
Yang dibutuhkan oleh gereja yaitu pengunjungnya banyak. Urusan nanti jemaatnya bertobat atau tidak, lahir baru atau tidak, bertumbuh dewasa atau tidak, itu nanti urusan yang lain. Bicara soal memiliki hati yang peduli terhadap rumah Tuhan, Bapak Ibu sekalian tahu nggak, sadar nggak, kehadiran Bapak Ibu secara konsisten di gereja setiap hari Minggu atau di setiap event yang diadakan oleh gereja, kehadiran Bapak Ibu itu amat sangat penting. Amin. Jadi kehadiran Bapak Ibu itu bukan gak ada artinya. Amat sangat penting. Maka itu gembala dan tim penggembalaan akan selalu cari Bapak Ibu kalau tidak hadir di gereja. Sebab ketika Bapak Ibu hadir di gereja, orang diam-diam memperhatikan loh apa yang kita lakukan. Kehadiran Bapak Ibu itu dalam ibadah dan kegiatan-kegiatan ibadah secara tidak langsung itu meninggikan nama Tuhan. Sehingga Alkitab bilang begini, kalau Tuhan ditinggikan dari atas muka bumi ini, maka Dia akan menarik banyak orang datang kepada Kristus. Ada beberapa orang yang membiasakan diri, ini nggak ada di villa, ada di New York. Di New York itu sampai hari ini, ya, ada beberapa keluarga setiap hari Minggu itu perpuluhannya datang. Setiap hari Minggu perpuluhannya datang, tapi orangnya nggak pernah datang. Saya sering telepon dia bilang gini, saya senang Bapak Ibu ya secara rutin untuk kirim perpuluhan buat BMC New York, ya uang Bapak Ibu sangat berharga dan berarti. Iya pastor, saya tuh kalau Minggu sibuk banget dan lain sebagainya. Saya bilang coba Bapak Ibu bawa perpuluhan dan kemudian orangnya hadir, itu bicara hal yang luar biasa, amin. Sehingga orang melihat gini, ya kan, wow lihat tuh orang itu, ya kan. Dia rajin loh ke gereja, pasti ada sesuatu yang istimewa. Memiliki hati yang peduli terhadap rumah Tuhan, itu juga berbicara bagaimana kita juga mau terlibat di dalam pelayanan. Apalagi gereja yang begitu besar seperti ini, BMC Philadelphia, sangat membutuhkan waktu dan tenaga daripada Bapak Ibu untuk juga terlibat dalam pelayanan. Ya, banyak banget pelayanan selain yang ada di atas mimbar ini, banyak hal yang kita bisa kerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Dan Alkitab bilang, apa yang kita kerjakan untuk Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Maha hadir, Tuhan Maha tahu, dan Tuhan Maha kuasa. Kalau kita bekerja untuk orang dunia yang kejam, yang pelit, yang jahat, kita pasti mendapat upahnya. Karena itu bagian daripada kita. Lebih-lebih Yesus Tuhan, Dia Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, Dia adalah Bapa yang penuh dengan kasih, semesta alam adalah milik Dia. Jangan pernah khawatir tentang kehidupan. Kalau kita mau repot-repot untuk Tuhan, gak usah diminta, Tuhan akan repot-repot untuk kita. Kalau kita menomorsatukan Tuhan dalam hidup ini,
Tuhan juga akan menomorsatukan kita di dalam hatinya. Yang ketiga dari 2 Tawari pasal 24 ayat yang ke-12 ini adalah sisi kedewasaan daripada Raja Yoas. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memandori pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk memperbarui rumah Tuhan, juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Yoas yang masih muda, dia memiliki kemampuan untuk kerjasama. Dan itu dimulai dari dalam hati. Maka itu Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena daripadanya lah terpancar kehidupan. Hati ini harus bersih, dibebaskan dari iri hati, kemarahan, kenajisan. Semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu harus dibersihkan dari hati ini. Sehingga terpancar dari kehidupan kita gampang untuk bekerja sama dan bergandengan tangan. Pengkhotbah bilang begini, ya kan, tali 1-2 lembar ya mudah dipatahkan, tapi kalau rame ya bersatu susah dipatahkan. Coba lihat tuh sapu lidi. Ya kan, kalau satu gampang dipatahkan, tapi kalau bergerombol siapa yang kuat? Simpson pun saya percaya nggak bisa patahkan itu. Mazmur bilang 133 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau kita bisa bekerja sama, rukun, suami, istri, orang tua, anak, saudara-saudara iman, dengan karyawan, karyawati kita, dengan partner kita. Bapak Ibu sekalian, percayalah apa yang dikerjakan itu mempesona hati Tuhan. Dan membuat seperti apa yang dialami Yosua. Yang dialami oleh Yoas, Bapak Ibu sekalian. Kerajaannya tidak tergoyahkan. Ya. Itu sisi daripada kedewasaan Raja Yoas. Sekarang kita melihat sisi daripada kekanak-kanaan atau childish daripada Raja Yoas. Dan apa yang mau saya sampaikan, ini jangan sampai kita ulangi atau kerjakan. Gembala senior saya, Pastor Lukas Kusuma, tahun 2008 waktu saya tiba di Philadelphia, dia berpesan begini, Pak, jangan pernah ulangi lagi dosa-dosa, kesalahan yang pernah saya buat. Yang kedua, jangan pernah ulangi lagi dosa, kesalahan yang pernah dibuat oleh orang tua saya maupun nenek moyang saya. Itu dibutuhkan komitmen, konsisten, kemauan yang kuat. Apa yang mau saya bagikan tentang Yoas ini bukan untuk ditiru. Tapi biarlah apa yang terjadi atas Yoas, akhir hidup daripada Yoas itu sangat mengenaskan Bapak Ibu sekalian. Nanti saya akan berikan ayat itu yang terakhir ya. Jangan sampai from zero to hero and from hero to zero. Yang pertama, Yoas itu mudah di-remote oleh orang lain. Kalau kita punya remote televisi, dengan gampang kita pindah-pindahkan channel, ya, di-remote. Mari kita lihat 2 Tawari pasal 24 ayat 17 dan 18. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah Yoas. Pemimpin Yehuda datang menyembah siapa? Menyembah siapa? Menyembah Yoas. Sejak itu Yoas mendengarkan
mereka untuk menjatuhkan seekor monyet yang ada di pohon. Nggak bisa pakai angin kencang, nggak bisa pakai badai topan, nggak bisa. Untuk menjatuhkan monyet di atas pohon itu pakai angin sepoi-sepoi. Setelah dia terlena, baru dikibas dengan angin kencang dan monyet itu akan jatuh. Kalau orang udah nggak bisa dinasehati, nggak bisa dipengaruhi, maka akan dijilat. Bapak Ibu sekalian tahu nggak, menjilat manusia itu asin. Maka itu jangan jilat manusia. Yoas disembah loh oleh para leader itu. Disembah. Wih, Jami bro. Jami. Hebat bro. Luar biasa bro. Sejak itu Yoas kelepek. Main sosial media, dijempolin semua. Semua kasih jempol. Dari Sabang sampai Merauke, dari kutub utara sampai kutub selatan. 18, mereka meninggalkan rumah Tuhan. Siapa yang meninggalkan rumah Tuhan? Yoas dan para leader-leadernya. Allah nenek moyang mereka lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala. Aduh. Dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Orang yang gampang dirimut oleh orang lain, dia bilang gini, aku itu selingkuh gara-gara suamiku selingkuh. Aku selingkuh gara-gara istriku itu lo selingkuh. Gara-gara istriku itu lo begini begitu, makanya aku selingkuh. Aku ini orangnya baik. Tapi gara-gara dia itu kebangetan. Maka itu aku jadi begini. Maka itu saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang namanya upah dosa itu adalah maut. Kalau ada orang berbuat dosa kepada kita, kepada Bapak Ibu yang rohani, yang baik banget ini, yang pagi ini ada di tempat ini. Sekali lagi, kalau ada orang berbuat jahat, berbuat dosa kepada kita, itu salah orang itu. Tapi, jangan kemudian kita ikut-ikutan dosa. Kok kita berbuat dosa gara-gara orang lain berbuat dosa? Itu namanya kita orang yang gampang dirimut oleh orang lain. Tinggal tunggu waktunya kejatuhan. Bapak Ibu, tinggal tunggu waktunya Bapak Ibu akan ditimpa oleh murka Tuhan. Saya nggak sedang mengutuki Bapak Ibu sekalian, no. Tapi ini adalah peringatan buat setiap kita. Jangan jadi orang yang gampang atau mau dirimut oleh orang lain. Yang kedua, sisi childish, kekanak-kanaan daripada Yoas, yaitu dia berespon negatif terhadap yang namanya kritikan. Dia berespon negatif, berespon salah terhadap kritikan. Kalau kita berespon salah, pasti kita tiba di tempat yang salah. Dikatakan 2 Tawarikh pasal 24 ayat 20 sampai 22, lalu Roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Jadi ini bicara Imam Yoyada sudah mati. Zakaria tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka,
Beginilah firman Allah. Mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Coba renungkan ayat ini yang saya kasih stabilo itu. Bapak Ibu, kalau kita melanggar perintah-perintah Tuhan dengan jelas, itu membuat kita buntung. Kita nggak akan beruntung. Maka itu ketika kita melanggar perintah-perintah Tuhan, ini adalah kesempatan untuk kita bertobat. Amin. Ulangan pasal 11 berkata di dalam ketaatan ada berkat dan di dalam ketidaktaatan yang ada adalah kutuk dan hukuman yang menyebabkan kita buntung, yang menyebabkan kita nggak beruntung. Dikatakan oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Ini kan nasihat yang amat sangat baik dari seorang yang bernama Sakaria, anak daripada Imam Yoyada yang pernah menyelamatkan Yoas, yang menjadi penasehat daripada Raja Yoas. Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap Sakaria. Dan atas perintah Yoas mereka melontari Sakaria dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada ayah Sakaria itu terhadap dirinya. Yoas membunuh Sakaria anak Yoyada yang pada saat kematiannya berseru, semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Ini ucapan daripada Raja Daud yang ditulis di dalam kitab Mazmur pasal 26. Dalam bahasa sehari-hari Daud bilang begini, Tuhan kritiklah aku. Itu kata ujilah aku. Tuhan periksa hatiku. Apakah hatiku masih senada dengan surga? Ataukah ada hal-hal yang mau diperbaiki? Maka itu, ketika Daud jatuh dalam dosa, Nabi Nathan datang untuk menegur Daud. Daud tidak membunuh Nabi Nathan. Dia bilang, Kamsya Nabi Nathan. Terima kasih Nabi Nathan. Engkau udah mengingatkan aku. Daud bertobat. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan kirimkan pengkritik kepada kita, please jangan benci mereka. Dalam 1 Yohanes dikatakan, engkau yang membenci sama dengan membunuh. Engkau harus bilang, Kamsya, Kamsya. Engkau udah dikirim untuk memeriksa, untuk mengoreksi, untuk memperbaiki kehidupanku. Dan yang terakhir sisi childish daripada Yoas terdapat di dalam 2 Tawarikh pasal 24 ayat yang kedua. Saya tulis di sini menjadi kacang yang lupa pada kulitnya. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Sakaria itu terhadap dirinya. Yoas membunuh Sakaria anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Jadi Yoas lupa dari mana dia berasal. Banyak orang yang berjasa dalam hidup kita. Yang pertama tentu Tuhan.
Maka itu jangan pernah seperti kacang lupa pada kulitnya, melupakan Tuhan. Aku ini hebat, ya gara-gara aku ini pintar. Orang yang berjasa dalam hidup kita adalah orang tua kita, ayah ibu kita. Orang yang berjasa pada kita, bos kita, keluarga kita, karyawan-karyawati kita, konsumen nasabah kita, itu adalah orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Panas tahun dihapus oleh hujan sehari. Artinya kebaikan sepanjang tahun gara-gara kesalahan yang kecil. Udah. Kita seperti orang yang melihat balok di mata saudara kita. Padahal balok itu ada di mata kita sendiri. Kita seperti orang yang melihat kuman di seberang lautan. Padahal gajah itu ada di pelupuk mata kita. Jadi kita nggak boleh lupa Bapak Ibu sekalian. Kepada orang-orang yang berjasa di dalam hidup kita. Daud punya kesempatan untuk membinasakan semua keturunan Raja Saul. Raja Saul itu kan jahatnya luar biasa, dia kejam banget. Menantunya yang bernama Daud berkali-kali mau dibunuh oleh Raja Saul. Ya, Daud tuh berkali-kali mau dibunuh oleh Raja Saul. Tetapi ketika Raja Saul itu mati, Daud bilang begini, masih ada enggak keturunan Saul yang hidup? Bukan untuk dibinasakan. Karena dia tahu dia menjadi raja, ya gara-gara Saul. Maka terdapatlah yang namanya Mephiboset. Mephiboset itu cacat, miskin. Tapi Daud mau mengambil Mephiboset. Dipelihara, diberkati Mephiboset. Nah, kita harus seperti orang yang seperti itu. Akibat childish, kekanak-kanaan daripada Raja Yoas. Mari kita lihat 2 Tawarikh pasal 24 ayat 25. Saya undang pemain musik maju ke depan ya. 2 Tawarikh pasal 24 ayat yang ke-25. Yoas luka berat. Jadi waktu Yoas childish, waktu Yoas kekanak-kanaan itu, maka kerajaan Yehuda yang tentram, yang makmur itu diserang oleh kerajaan Aram. Dan dikatakan bahwa pasukan Aram itu enggak seberapa dibandingkan pasukannya Yoas. Jadi sedikit banget tuh pasukan Aram yang coba-coba mengganggu Yehuda. Tapi meskipun kerajaan Aram itu kecil, dia bisa membuat payah Yehuda dan Yoas. Sehingga Yoas terluka berat. Setelah tentara musuh pergi, 2 orang pegawainya, pegawai Yoas berkomplot. Mereka membunuh Yoas di tempat tidurnya. Yoas dibunuh oleh pegawainya. Yoas dibunuh oleh pegawainya. Musuh dalam selimut. Sebagai pembalasan terhadap pembunuhan anak Imam Yoyada, Raja Yoas dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di makam raja-raja. Beberapa teroris yang ketangkap di Indonesia
waktu dia mau dimakamkan di desa asalnya, penduduk setempat demo. Kami tidak mau menerima mayat teroris ini. Yoas 40 tahun menjadi raja, tapi dia nggak finishing well. Dia nggak finishing strong. Dia nggak boleh dimakamkan di makam raja. Dia dicap sebagai penjahat. Mungkin kita pernah mendengar beberapa tokoh rohani yang kita hormati, yang kita kagumi. Waktu meninggal, jenazahnya nggak boleh ditaruh di gerejanya. Dicap sebagai penjahat. Karena apa? Hidupnya nggak finishing well. Nggak finishing strong. Kenapa? Karena childish. Karena kekanak-kanaan. Nah, Tuhan mau tahun ini 2024 setiap kita diangkat, dipulihkan, kita menuai. Dalam karir kita, dalam pekerjaan kita, dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam karakter, dalam kehidupan kerohanian kita. Tuhan gak mau. Tuhan gak mau melihat kita itu sad ending. Tuhan mau supaya kita happy ending. Finishing well. Finishing strong. Tuhan gak mau ketika orang ngelayat kita. Orang yang melayat bilang gini, dulu dia orangnya sih begini. Tapi sayang, akhir hidupnya gak finishing well. Hari ini kita belajar Bapak Ibu sekalian, bahwa kedewasaan itu adalah kunci penuaian dan finishing well. Yang pertama, mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama statement ini. Nomor 1, 2, 3. Miliki hati yang teachable. Lebih keras lagi, 2, 3. Miliki hati yang teachable. 2. Miliki kepedulian terhadap rumah Tuhan. 3. Miliki kemampuan kerjasama. 4. Jangan mau dirimut orang lain. 5. Berespon positif terhadap kritikan. 6. Jangan menjadi kacang yang lupa pada kulitnya. Saya minta dengan hormat Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu, ya boleh maju ke depan sekarang. Ya, ini adalah salah satu mentor dan ibu rohani saya secara nyata. Nanti beliau akan berdoa untuk firman Tuhan dan berdoa untuk Bapak Ibu semuanya. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau mencintai dan mengasihi.